Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang struktur sel. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Nailul Istiqomah dengan NIM 22210108111 sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Selanjutnya, rekan saya. Devi April Tias, NIM 222 1010 810 sebagai pemateri kedua. Ada 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama struktur sel, yang kedua dinding sel dan juga flagel, dan yang terakhir ada perbedaan antara dinding sel tumbuhan dan jamur dan bakteri. Untuk yang pertama, struktur sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Nah, sel ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Ada perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Untuk strukturnya, yang pertama ada ribosom. Ribosom ini berperan penting dalam proses pembentukan protein. Lalu ada lisosom. Lisosom berperan penting dalam pencernaan intrasel. Misalnya pada protozoa atau sel darah putih, juga dalam autofagus. Yang selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini atau inti sel biasanya terdiri dari membran, kromatin, atau anak inti nukleolus, dan cairan inti yang berfungsi dalam mengatur sinteks protein dalam sitoplasma dengan mengirimkan pesan genetik dalam bentuk ribonukleik asid atau RNA. Selanjutnya ada nukleolus. Kalau tadi nukleus itu inti sel, sekarang ada nukleolus itu anak inti sel. Nukleolus ini bertanggung jawab untuk pengumpulan transkrip DNA. Kalau nukleolus tadi mengumpulkan pesan genetik, maksudnya mengirimkan pesan genetik dalam bentuk RNA. Kalau nukleolus mengumpulkan dan transkrip RNA. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel berbentuk lonjong yang berada di sitoplasma, berperan dalam proses respirasi aerobik. Lalu ada RE kasar. RE kasar atau retikulum endoplasma kasar yang berperan dalam pembentukan membran dan protein. Selanjutnya ada RE halus yang berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium yang berguna pada kontraksi sel otot. Lalu ada vakuola. Nah, vakuola antara sel hewan dan juga sel tumbuhan ini berbeda. Berbeda dalam bentuknya juga berbeda. Untuk fungsinya sama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tapi pada sel hewan, vakuolanya ini lebih kecil dibandingkan dengan vakuola yang ada pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada peroksisum. Peroksisum ini berfungsi untuk menguraikan perioksida atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Lalu ada badan Golgi atau Golgi apparatus. Bentuknya seperti kantung yang pipih dan dibatasi oleh membran yang berfungsi dalam pengolahan protein yang baru disintesis serta menambahkan molekul glukosa ketika proses sintesis glikoprotein. Untuk selanjutnya ada membran sel atau sel membran atau plasma, membran plasma, yang merupakan susunan berlapis dengan pola beraturan yang tersusun dari protein, lipid, dan karbohidrat, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan dari sitoplasma ini biasanya disebut sebagai sitosol. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan jenis zat kimia guna membantu proses metabolisme.
Lalu ada mikrotubulus yang berperan dalam pergerakan sel. Selanjutnya ada sentriol yang terdapat pada sel hewan dan jamur. Sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sentriol pada sel tumbuhan ini tidak ada, jadi sentriol ini hanya ada pada sel hewan. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian lapisan terluar dari sel tumbuhan yang tersusun dari polisakarida yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang sel. Fungsinya sebagai pelindung, penopang sel, tempat distribusi sel, dan menjaga tumbuhan dari kerusakan. Lalu ada kloroplas yang ditemukan pada tumbuhan dan protista yang berfotosintesis, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu yang terakhir ada amiloplas. Amiloplas atau pati, tempat penyimpanan pati. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari 3 materi, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan juga dinding sel sekunder. Perbedaan antara dinding sel primer dan sekunder ini, kalau dinding sel primer itu tersusun dari selulosa dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, jumlahnya ini antara 9 sampai 25%. Kalau dinding sel sekunder itu memiliki kandungan selulosa yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada dinding sel primer. Jumlahnya itu sekitar 41 sampai 45%. Kalau teman-teman lihat pada tumbuhan yang lebih muda, itu bagian terluarnya biasanya lebih lunak daripada tumbuhan yang memiliki selulosa yang lebih banyak atau dinding primer yang sudah dewasa. Kalau dinding sel sekunder ini biasanya ditemukan pada tumbuhan yang sudah tua. Makanya kalau kita lihat pada tumbuhan, bagian terluarnya itu lebih keras. Karena dia memiliki kandungan selulosa yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada kenapa dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja? Jadi dinding sel ini tidak ada pada sel hewan ya. Dinding sel ini dia terdapat pada sel tumbuhan karena tumbuhan itu bersifat pasif. Artinya tumbuhan tidak akan kemana-mana atau tumbuhan akan berdiam diri selama masa hidupnya pada satu tempat saja. Tumbuhan tidak membutuhkan makanan karena tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan kalau sel hewan itu dia bersifat aktif. Kalau bersifat aktif, lalu dikasih memiliki dinding sel atau ya dinding sel ini, maka sel yang aktif tadi akan berubah menjadi pasif atau mengeras. Jadi dia punya dinding sel. Untuk selanjutnya ada flagel. Flagel ini merupakan filamen protein uliran berbentuk cambuk dengan panjang dan diameter yang relatif sama, yang dimiliki oleh beberapa bakteri, patogen, ataupun organisme bersel satu. Bakteri patogen ini biasanya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau dia merugikan, bakteri yang merugikan, disebut sebagai bakteri patogen. Contohnya pada alga bersel satu, Euglena viridis, dan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, perbedaan flagel dan juga silia ini apa? Kalau flagel ini dia sebagai alat gerak dari prokariotik dan eukariotik. Nah, sedangkan pada kalau silia itu dia cuma berupa rambut.
Fungsi lainnya, flagel adalah struktur semi kaku digunakan untuk memindahkan mikroba. Flagela ini juga menyebabkan sel untuk bergerak dengan rotasi mereka. Jadi flagel ini fungsinya sebagai alat bantu mikroba yang untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Ukuran flagel kurang dari 0,1 mikrometer. Flagel merupakan benang-benang protoplasma yang berpangkal pada titik tepat di bawah membran sel. Pangkal flagel disebut rhizoblast. Flagel terdiri dari protein yang disebut flagelin. Dalam medium cair, fibro di mana fibro ini bergerak dengan kecepatan 0 cm per detik atau 0,3 km per menit atau 18 km per jam. Nah, ini struktur flagel. Struktur flagel ini sebenarnya ada 3, yaitu inner membran, ada inner membran, outer membran, dan juga filamen. Untuk selanjutnya, ini jenis-jenis flagel. Jadi ada 5 jenis-jenis flagel. Yang pertama ada atrik. Nah, atrik ini dia tidak memiliki flagel, tapi termasuk dalam jenis-jenis flagel. Ingat ya, kalau atrik itu dia tidak punya rambut, tidak punya flagel. Namanya atrik. Selanjutnya ada monotrik. Mono berarti satu. Dia punya satu flagel. Disebut monotrik. Lalu ada lovotrik. Lovotrik ini dia punya banyak, lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya. Lovotrik, satu flagel pada salah satu ujungnya. Lalu ada amfitrik. Amfitrik ini dia punya lebih dari satu di kedua ujungnya. Dan yang terakhir ada peritrik, dia punya banyak flagel di seluruh tubuhnya. Ini contoh dari jenis-jenis flagel tadi. Yang pertama ada atrik. Atrik ini biasanya dimiliki oleh Escherichia coli atau bakteri E. coli. Lalu monotrik ada pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya ada lovotrik yang di bakteri pada Pseudomonas fluorescens. Kalau amfitrik ini biasanya pada bakteri Aquaspirillum serpens. Sedangkan peritrik itu ada pada bakteri Salmonella typhi. Nah, ini biasanya yang menyebabkan tipes. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perbedaan dinding sel pada tumbuhan, jamur, dan bakteri. Yang pertama ada dinding sel pada tumbuhan. Tadi kan sudah di-spill tuh, dinding sel pada tumbuhan itu ada berapa? Dinding sel pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada dinding sel primer, dan yang kedua ada dinding sel sekunder. Yang dinding sel primer itu bersifat lentur yang memungkinkan jaringan muda untuk tumbuh membesar. Sedangkan dinding sel sekunder bersifat kaku dan tebal. Biasanya itu terdapat pada tumbuhan yang sudah berhenti tumbuh. Dinding sel tumbuhan itu tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan diperkuat dengan lignin. Yang kedua ada dinding sel jamur. Dinding sel jamur memberikan struktur kuat dan kokoh pada jamur hingga bisa berdiri tegak. Dinding sel pada jamur itu tersusun dari zat kitin. Zat kitin itu bahan yang sama pembentuk eksoskeleton pada arthropoda, kayak kerangka luar pada arthropoda seperti udang, kumbang, kepiting, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada dinding sel bakteri. Bakteri itu kan merupakan organisme bersel tunggal. Bakteri itu dibedakan menjadi 2. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
bakteri gram positif sendiri memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif. Dinding sel pada bakteri kan tersusun dari peptidoglikan. Nah, karena bakteri gram positif itu lebih tebal, jadi bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikan atau lapisan peptidoglikan itu yang lebih banyak. Kalau dipresentasikan itu sebanyak 90%. Sedangkan pada bakteri gram negatif itu kan lebih sedikit daripada gram positif. Jadi peptidoglikannya kalau dipresentasekan hanya 10% saja. Jadi dapat disimpulkan dari semua ini, pada dinding sel bakteri, jamur, dan tumbuhan itu perbedaannya terdapat pada penyusunnya. Pada dinding sel tumbuhan sendiri tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan diperkuat dengan lignin. Sedangkan pada dinding sel jamur hanya tersusun dari zat kitin. Dan pada dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglikan, yang mana pada bakteri gram positif, peptidoglikannya itu sebanyak 90%, sedangkan pada bakteri gram negatif, peptidoglikannya itu hanya 10% saja. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.